Welcome back to Tech Tech Channel. Udah lama banget gua nggak upload, dan kali ini gua kembali pengen bikin video lagi, ya kan? Sambil menyapa kalian apa kabar yang ada di rumah? Dan sekarang ini nih COVID tuh lagi naik lagi, cuy. Jadi make sure kalian kalau nggak perlu-perlu banget nggak usah kemana-mana. Kalaupun kalian kemana-mana, please protokolnya tetap dijaga ya. Oke, jadi hari ini gue pengen ngebahas salah satu smartphone yang terbaik di harganya yang 4 jutaan. Sebenarnya argumen yang terbaik ini tuh bukan dari argumen gue sendiri, karena gue juga udah nge-research ke beberapa website. Nah, ini salah satu websitenya adalah carisinyal.com. Di sana kan kayak ngurutin 10 smartphone terbaik gitu ya di harga 4 jutaan. Dan smartphone ini yang jadi juaranya, yaitu adalah Realme 8 Pro. By the way, di sini tuh gue ngomongin yang terbaik. Misalnya, oh ratingnya nih, ini nomor 1, nomor 2. Kita nggak usah terlalu mementingkan itunya gitu ya. Karena pada saat kita beli smartphone, bukan cuma performa yang terbaik doang yang kita cari, tapi kebutuhan apa yang kita mau. Kita pun pasti tahu itu. Yap, handphonenya udah di tangan gue. Yang pertama kali yang pasti kita lihat adalah dari segi desainnya. Gue suka banget dari desainnya, yaitu dari bahannya. Bahan di sini doff. Dan gak cuma dari segi bahan, tapi dari segi gradasi warna yang dia pilih. Oke, warna ini kalau yang di tangan gue ini warna hitam. Ya kalau misalnya dilihat dari jauh tuh kayak jatuhnya abu-abu gitu ya. Buat gue warna ini tuh biasa aja ya. Jadi dia ada 2 warna lagi selain yang warna hitam itu, yaitu adalah Infinite Blue, dan ada warna yellow juga sama kayak gini. Kalau gue disuruh pilih, sebenarnya di ketiga itu gue lebih pilih warna biru sih. Dari segi kameranya, posisi kameranya 4 ya, ada di pojok kiri atas. Menurut gue dibilang ikonik banget juga enggak, karena ada beberapa handphone juga yang pakai desain seperti ini. Kayak contohnya adalah Oppo Reno 4F. Dan pada saat yang pertama kali keluar dan banyak banget yang review, yang jadi pertentangan dan yang jadi kontroversi adalah desain tulisan Der Tulipnya. Karena cukup besar di sini ya, cukup menonjol juga, dan gua rasa nggak semua orang suka dengan tulisan ini, dan nggak semua orang suka juga kalau misalnya ada tulisannya gitu. Orang lebih suka mungkin yang polos ya kan. Tapi kalau cuman masalah ini sih gua rasa sangat gampang cari solusinya, yaitu tinggal pasang case aja. Kelar masalah. Tapi yang nggak bisa ditutupin case adalah dari segi tebelnya dan entengnya pastinya. Di sini entengnya cuma 176 gram doang. Enak banget. Karena gue pernah juga ya waktu itu pakai ROG Phone. Buset pak, itu berat banget ya kan. Baru pegang berapa lama aja udah pegel rasanya. Apalagi buat main game yang berjam-jam. Tapi memang kalau ROG 5 sih nggak heran karena performa dan baterainya juga gila banget. Kalau kita balik lagi ke sini, karena memang ini enteng, jadinya untuk kita bawa-bawa kemana-mana dan buat gue nge-grip, itu gue enak dan nyaman banget. Kalau untuk dari segi port, gue nggak akan bahas secara detail banget. Di sini portnya cukup lengkap. Untuk portnya di sini dia sudah menggunakan USB Type-C, itu sudah pasti. Dan dia masih ada jack buat ini ya, buat headphone ya, itu masih ada. Dan untuk speakernya di sini dia masih mono, so ya ini normal aja sih, nggak ada sesuatu yang wah gimana banget. Kita move on ke layar, ya kan? Ini hal yang cukup krusial nih untuk kita memilih handphone. Di sini layarnya dia udah menggunakan AMOLED, so buat kalian nonton, main game segala macam, layarnya udah bagus. Plus juga layarnya ini hemat daya ya. Cuman yang gue cukup sayangkan di sini refresh rate-nya dia cuman 60 Hz. Karena kalau misalnya kita tahu Realme 7 Pro kemarin itu 90 Hz. Gue nggak tahu kenapa dia downgrade ya. Harusnya dipertahankan aja gitu 90 Hz. Walaupun memang sedikit nanggung sih. Atau misalnya kalau mau naikin sekalian 120 aja. Tapi gue balik lagi, gue nggak tahu apakah kalian bener-bener meter banget dengan refresh rate ini. Karena ada beberapa orang pun sebenarnya yang tidak peduli gitu ya. Ya udah gitu ya. Bahkan kalau misalnya untuk sehari-hari pun 60 Hz fine-fine aja gitu. Tapi mungkin buat kalian yang main game itu cukup lumayan ngaruh. Buat nonton YouTube, denger lagu di sini masih oke-oke aja. Cuman sekali lagi karena speakernya mungkin mono, lebih enak kalau pakai TWS atau pakai headphone kali ya. Dan di sini untuk fiturnya dia sudah mempunyai fitur always on display. Kita akan lanjut ke segi performance, dan ini lebih penting lagi daripada layar pastinya buat kalian yang mencari, wah ini cocok gak bang buat main game bang. Oke, Snapdragon 720G yang dipakai ini udah mantep banget. Buat main game pun mulus-mulus aja, bukan cuma buat game yang receh-receh doang, tapi buat game-game yang berat pun masih aman banget. Ditambah lagi dia ada yang namanya gaming mode. Di sini kita bisa multitasking pada saat kita main game. Oke, jadi misalnya kita mau sambil buka WhatsApp segala macem, itu bisa pakai gaming mode ini. Dan enaknya lagi di gaming mode ini kita bisa ngatur notifikasi yang masuk tuh apa aja, atau bahkan kalau misalnya kalian nggak mau diganggu sama sekali, kalian matiin aja semua notifikasinya. Jadi nggak ada tuh teman kalian yang ganggu-ganggu kalian pakai telepon atau lain-lain, itu nggak ada. Untuk Realme 8 Pro ini dia udah bisa NFC. Wah, itu penting banget ya, karena kalau nggak ada NFC gua rasa beberapa orang akan mikir-mikir lagi untuk ngambil. Tapi di sini yang jadi pertimbangan adalah dia belum bisa 5G. Kalau misalnya kalian mungkin masih belum terlalu membutuhkan 5G, ya
ini sih masih oke. But anyway, gue pengen sedikit announce. Jadi kemarin itu si Realme itu baru mengeluarkannya, gue baru lihat di Instagramnya dia juga, kalau Realme mengeluarkan Realme 8 5G dengan harganya murah banget, Pak. Harganya cuma 3 juta dan lu udah bisa dapetin smartphone 5G. Gue rasa kalau misalnya kalian pengen Realme 8 tapi yang 5G, kalian bisa cek di Instagramnya mereka. Atau lu cari di Google atau di YouTube pun udah banyak yang review pasti. Plus lagi di sini dia udah punya RAM 8 GB. Sebenarnya ada dua pilihan sih, 6 GB atau 8 GB. Tapi gue rasa mendingan lu ambil 8 GB aja. Tanggung, Pak. 8 GB lu buat multitasking, buat kayak lu buka Instagram segala macam, gue rasa ini udah sangat aman banget, nggak usah ditanya. Selama ini gue pakai sangat smooth. Jadi nggak pernah ada nge-lag dan segala macam. Bahkan ya, gue kan pakai iPhone 7 juga ya. Buat main TikTok itu sering kali tuh nge-lag cuy. Entah kenapa, TikTok tuh cukup berat ya. Maksudnya ini untuk bikin konten ya, nggak cuma scrolling doang. Tapi pada saat gue pakai Realme 8 ini, nggak pernah sekalipun gue ngerasa itu nge-lag dan smooth-smooth aja. Itu yang gue rasain sih. Jangan tanya lah ya buat main Mobile Legends, bisa atau enggak. Udah pasti bisa. Lanjut, pasti bermasalah pada saat performance itu adalah dari segi baterainya. Menurut gua di sini baterainya dibilang standar aja untuk harga 4,5 jutaan. Dia baterainya ada di 4500 mAh. Tapi yang luar biasa di sini adalah dari ngecasnya. Dia bisa ngecas sampai 55 watt, Pak. Kalau misalnya kita analogikan, mungkin kalian bisa dapetin 50% cuma dalam waktu belasan menit. 17 menit, 18 menit, mungkin kalian bisa dapetin 50%. Cepet banget, dan gue pun sendiri ngerasain pada saat gue ngecas pakai ini tuh, tenang aja, cepet ini kok ngecas, tiba-tiba udah penuh aja. Dan tenang aja, karena kepala charger yang kita dapat di bawaannya itu juga dia udah up to 65 watt. Sekarang gue pengen bahas, ini hal yang sebenarnya apa ya, yang cukup jadi point of view pertamanya dari Realme 8 Pro ini, yaitu adalah dari segi kamera. Gimana enggak cuy? Kamera yang pertama kali langsung disuguhkan itu kamera utamanya 108 megapiksel. Coy, kalau zaman-zamannya gue masih dulu pakai Nokia ya, 2 megapikselnya udah gede banget. Dan sekarang itu udah ratusan cuy. Gue nggak ngerti lagi ya, sekarang perkembangan teknologi itu cepet banget. Dan untuk kamera 108 megapiksel di harga 4 jutaan aja udah dapet. Alright, oke. Untuk dari segi kamera gue udah coba sendiri beberapa foto-fotonya. Nggak cuma lensa utamanya doang yang bagus, lensa-lensa yang lain juga gue udah coba dan cukup oke hasilnya. Mungkin kalian juga bisa lihat sendiri sekarang. Untuk fitur kamera yang dia punya, yang pertama itu ada yang namanya Neon Portrait. Kalau misalnya kita ke menu Portrait, di sini menu-menunya ada cukup banyak. Di sini ada yang original, yang normal, ada yang film. Kalau misalnya kita ngelihat ya di setting, di sini dia ada Dynamic Bokeh. Dynamic Bokeh itu belakangnya tuh kayak jadi kayak seperti itulah, kurang lebih. Terus juga di sini ada Neon Portrait. Untuk Neon Portrait ini jadi kayak kesan blurnya itu bener-bener pekat banget. Tapi menurut gue di sini kalau gue lihat dia terada kurang rapi ya di beberapa bagian dan memang terlihat cukup kasar sih. Selanjutnya dia juga bisa dual view ya. Nih mungkin kalian bisa lihat ya di depan gue. Ini kamera gue, itu iPhone gue. Jadi kalau dual view ini kita bisa ngerekam muka gue nih ya, sama yang di depan juga bisa. Dan ini kita bisa tukar-tukar juga sih sebenarnya. Mau di mananya. Untuk videonya pun di sini dia udah ada stabilizer ya, dia bisa pakai ultra steady namanya. Jadi video kita nggak shaky gitu pada saat kita lagi moving. Yap, jadi itu dia semua fitur-fitur yang dia punya. Sekian aja. Jadi kesimpulan buat gua, sebenarnya handphone ini tuh enak banget buat dijadiin daily driver ya. Apalagi kalau kalian nggak suka handphone yang berat-berat dan yang gede-gede, gua sangat rekomen ini. Dia enteng, slim. Apalagi kalau misalnya kalian pakai ini untuk foto-foto ya, untuk masukin Instagram, kalian aktif banget di sosmed, gua rasa handphone ini jadi salah satu pilihan yang tepat. Karena kan kameranya 4 juga ya, jadi kalian bisa kasih fitur-fitur yang macam-macam. Buat nge-game pun aman. Kalau gua sih bukan tipe yang nge-game banget. Jadi ya, gue nggak terlalu pikirkan yang untuk game. Yang penting buat gue nge-scrolling, buat gue nge-konten, buat gue nge-konten itu masih aman dan smooth. Dan ngecasnya juga cepet bener. Ya kan, itu jadi bahan pertimbangan kalau buat gue. So, kalau misalnya kalian punya pertimbangan lain, atau misalnya kalian punya penantang-penantang lain, boleh tulis di kolom komen, right? So, itu aja kalau dari gue. Dan sekali lagi gue pengen announce, Realme baru aja mengeluarkan Realme 8 5G. Kalau misalnya kalian pengen lihat dan cek di Instagramnya aja langsung, official, atau mungkin kalian bisa cari review-reviewnya dulu di YouTube. So, thank you guys. See you in the next review. Bye.